Bismillah. Pernahkah Anda merasa hidup penuh masalah, padahal sebenarnya ribuan nikmat sedang menyelimuti Anda? Hati-hati, mungkin tanpa sadar Anda memiliki sifat lakanut. Sifat ini sering membuat kita lihai menghitung musibah, tapi buta terhadap anugerah. Bagaimana cara membuang sifat ini sebelum azab Allah datang? Simak penjelasannya sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalban la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yastajabu lah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam bentuk Allah hadirkan kita di dalam waktu, tempat yang insya Allah semuanya menjadi bagian kebaikan. Dan ini adalah bentuk pertolongan Allah. Tidaklah mungkin kita bisa mendapatkan dan melakukan ini kecuali semata Allah lah yang menurunkan dan menjadikan asbab itu semuanya terjadi. Tugas kita, apapun yang kita dapatkan dengan kejadian-kejadian apapun, kita harus menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Karena tidaklah terjadi apapun wa ma asobakum min musibah bi'idznillah illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah setiap kejadian itu terjadi kecuali illa bi'idznillah, kecuali semuanya sudah atas izin dari Allah. Dan tugas kita wa may yu'min billah, maka kita kembalikan keyakinan, keimanan hanya kepada Allah. Yahdi qalbah, maka insya Allah dengan seperti itulah Allah akan memberikan petunjuk dalam hati kita. Allah akan membukakan, melapangkan, menenangkan, dan bahkan kemudian akan memberikan solusi kalaupun yang kita temukan itu adalah sebuah masalah. Maka jangan pernah
kita semuanya apapun kejadiannya justru kemudian kita lari dari Allah. Kita mengandalkan kemampuan makhluk. Kita menyandarkan kepada makhluk yang ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Yang sesungguhnya siapapun makhluk, kalau mereka berstatus makhluk, maka semuanya adalah fuqara ilallah. Mereka lemah di sisi Allah. Maka satu-satunya yang pantas untuk menjadikan tempat untuk kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan di setiap pagi dan petang kita jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah perlindungan, pertolongan dan lain sebagainya. Ini sebuah sunnah yang harus kita menjadi habit, kebiasaan, ya. Bahkan seorang sahabat Rasulullah, kalau dulu pernah kita sampaikan, curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya kentut, kegigit, kesengat kalajengking. Rasulullah langsung bisa menebak. Pasti engkau sorenya tidak pernah atau lupa untuk minta perlindungan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malamnya seorang sahabat ini curhat kepada Rasulullah, tadi saya sedang kesengat kalajengking, maka Rasulullah langsung memastikan, kalau kamu petang tadi minta perlindungan kepada Allah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pasti kalau jengkingku enggak menyentuh kamu, enggak bakalan menggigit kamu. Ya, ini apakah hal-hal seperti ini akan masih terjadi dengan kita? Karena ini adalah sunnah, ini syariat, pasti semuanya akan terjadi. Maka Ibu Bapak sekalian, kita semuanya sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Awak kita semuanya nanti mau kemana, mau mendapatkan apa, semua catatan-catatan itu sudah ada. Sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tidaklah akan merubah itu, ya, kecuali semata-mata karena kita memohon kepada Allah, kecuali doanya kita kepada Allah. Ya, sekalipun sudah dicatat bahwasanya kita nanti akan keluar naik sepeda motor, begitu kita nanti di satu tempat yang sudah tercatat itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, di situ akan terjadi sesuatu. Kalaupun kita sudah keluar, sudah bismillahirrahmanirrahim gitu ya, sudah ngati-ngati, semuanya sudah kita lengkapi, ya, helm kita pakai, sepeda motor sudah lengkap, dan seterusnya lengkap. Tetapi kalau itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, artinya sudah menjadi takdir kita, maka itu pun juga akan datang kepada kita. Tapi satu hal yang akan menghindarkan kita dari kejadian itu adalah ketika kita minta tolong, memohon kepada Allah. Ya, salah satunya tadi, Bapak Ibu sekalian, pagi dan petang kita. Salah satunya dengan tadi kalimat, aku berlindung kepada Allah dari segala gangguan makhluk-makhluk Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan diajarkan juga ketika kita di pagi harinya mengatakan, mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama'i wa huwas samiul alim. Maka Allah akan menjamin kita selamat dari kecelakaan mulai dari pagi sampai petangnya. Kalau kita mengucapkan, meminta kepada Allah dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi di petangnya, maka Allah akan menjamin, akan menjaga bahasanya kecelakaan mulai dari petang sampai paginya. Sinten Bapak Ibu sekalian sing kinten-kinten sakit jamin lek awake dhewe engko mboten bakalan kesandung. Sakit jamin mboten. Ya, yang bisa melindungi kita hanya Allah. Maka ini sunnah, ini anjuran, ini syariat dari Rasulullah SAW. Monggo termasuk kita hari ini, Allah hadirkan kita pada kesempatan ini di majelis ilmu.
maka akhlak kita, kalau kita sudah bisa dihadirkan, ditolong oleh Allah di dalam majelis-majelis kebaikan seperti ini, adalah bagaimana kita memastikan supaya ilmu-ilmu yang kita hadir di dalamnya, di taman-taman ilmu ini memberikan manfaat kepada kita. Maka kemudian kita harus sadar mukodimahnya. Sebelum kita itu hadir di dalam majelis ilmu, mukodimah yang harus kita patenkan di dalam diri kita adalah kita harus respect terhadap perbedaan. Ya, jadi ketika siapapun kita mendapatkan ilmu dari manapun, kita harus respect. Kalaupun mungkin ada perbedaan yang disampaikan oleh siapapun, maka kita harus respect. Bahwasanya perbedaan itu masalah kaifiyah, masalah fikih itu biasa. Ya, jadi fikih itu luas. Yang sempit itu kadang hati kita. Makanya harus kita sadari, pertama harus kita yakini ketika kita mampu dihadirkan di dalam majelis ilmi ini adalah bagaimana kita memastikan kalaupun ada perbedaan, ya kita bisa terima. Dan ketika kita sudah bisa hadir di dalam majelis ilmi ini, itu menjadi sebuah kemampuan buat kita untuk kemudian kita itu tidak akan pernah kemudian kesulitan di dalam mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena kita sudah punya ilmunya. Karena Allah mengatakan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'an wal basar wal fu'adaka ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah engkau mengikuti segala sesuatu yang engkau ikuti segala sesuatu itu engkau tidak tahu ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka kalau kemudian sampai seperti itu, inna sam'an wal basar wal fu'adaka ulaika kana anhu mas'ulan. Penglihatan, pendengaran, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka alhamdulillah kalau kita itu masih diberikan kesempatan untuk ngaji. Bahkan kalau orang itu nggak mau datang ngaji, maka ini dihukumi oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 22 itu, bahkan lebih kejam dari kezaliman. Kata Allah, apakah kezaliman yang paling kejam dibandingkan dengan seseorang yang sudah dikasih peringatan, dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, tapi kemudian dia tidak peduli dengan peringatan-peringatan Allah itu. Dia tidak mau mendatangi taman-taman ilmu, dia tidak mau datang ke tempat-tempat pengajian, dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu dari kajian-kajian. As-Sajdah ayat 22, dan itu ternyata lebih kejam kezalimannya. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, kalau hari ini kita masih dikuatkan, ditolong oleh Allah untuk hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi catatan amal kebaikan, amal soleh kita semuanya. Karena hal-hal yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai bukti kalau kita itu betul sebagai seorang yang pasrah, sebagai seorang yang muslim yang sesungguhnya. Sebagaimana yang beliau ingatkan kepada kita, min islami mar'i takuna malayani. Jadi tanda-tanda kalau kita itu betul-betul kemuslimanan kita, pasrahnya kita kepada Allah itu tenanan, adalah kita memastikan waktu-waktu kita itu tidak ada yang terlewat kecuali semuanya bernilai manfaat. Kinten-kinten 24 jam dalam satu hari yang Allah berikan kepada kita, semuanya sudah manfaat atau belum? Kinten-kinten banyak yang kita lakukan waktu-waktu kita itu manfaat atau boten? Teng warung niku manfaat atau boten? Nen warung kan kalian ngomongi sing saya. Insya Allah manfaat, semuanya tergantung dari kontennya. Maka ini yang patut kita banggakan. Dan yang terakhir tadi, mukadimahnya supaya kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang tidak baik, pastikan kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kita di dalam taman kajian-kajian apapun, kita respon, ya, kita respect, kita hormat. Jangan sampai kemudian
kita gampang merendahkan, gampang mencemooh. Kalau orang itu tidak respect terhadap perbedaan, ya, fanatik buta, kemudian merasa yang paling sudah punya ilmunya, gitu ya. Kemudian ini yang kemudian gampang merendahkan, gampang mencemooh, gampang mencela. Siapapun mereka, bukan bagian dari apa yang saya pahami, berarti orang itu tidak lebih baik dari saya. Nah, ini sumber ketika kita tidak respect terhadap perbedaan. Dan inilah yang menjadi malapetakannya, ilmu kita menjadi tidak berkah. Ilmu kita menjadi tidak manfaat. Ya. Maka hati-hati sekali, saat ini gampang ya, orang belajar, orang ngaji, orang cari ilmu, ternyata tidak mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Jadi orang Nasrani itu juga cari ilmu, Pak. Orang Yahudi pun juga ngaji. Tapi ternyata justru yang dia dapatkan adalah murkanya Allah. Ya, karena ya tadi, dia mempertahankan tidak bisa mendapatkan penghormatan terhadap orang lain. Ya, apalagi kita. Ya, maka kalau kita sampai menjatuhkan, mencela, menghina orang lain gara-gara karena kita tidak respect terhadap perbedaan, maka berarti kita kezaliman juga. Ya, karena sampai makhluk yang namanya manusia, apalagi orang beriman, kata Rasulullah ketika Rasulullah itu sedang tawaf, Rasulullah itu menyebutkan kepada Ka'bah, ya, Bapak Ibu sekalian periksa Ka'bah mesti. Ka'bah itu kurang mulia apa? Ka'bah itu bagian dari kiblatnya kita, orang Islam. Semuanya beribadah, sholat, haji, semuanya menghormati Ka'bah. Tapi kata Rasulullah, ya Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dha'u minal hurmatika. Wahai Ka'bah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia daripada kehormatan. Berarti lah awak dewe itu gawene ngenyek koncone, Pak. Apalagi orang yang beriman, Pak. Itu berarti sudah luar biasa kezaliman kita. Maka ngati-ngati kalau sampai kemudian kita itu gampang nih merasa lebih, mencemooh, sampai mencela orang lain, sampai menjatuhkan, apalagi menyakitkan hati saudara kita yang lain. Nah, itu yang kemudian pasti akan ada hitungan-hitungannya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita ini sudah mendapatkan ilmu, sifat orang yang sudah berilmu itu adalah lebih banyak mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dibandingkan dengan orang-orang yang masih awam. Orang-orang yang masih belum mendapatkan kajian-kajian ilmu. Ya. Maka kemudian bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita, termasuk salah satunya adalah ketika Allah datangkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Apakah kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau kita sudah ngaji, Pak. Jadi bedanya orang yang sudah ngaji dengan orang yang masih awam itu adalah orang yang sudah ngaji banyak waktunya digunakan untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi dirinya sendiri. Ya, biasanya kalau kita itu banyak ngaji, merasa banyak intern atau banyak semakin tambah bodoh. Ya, semakin banyak yang belum kita ketahui. Dan itulah bentuk orang yang cari ilmu, tolabul ilmu. Maka salah satu yang mungkin perlu kita evaluasi sampai sejauh ini, dengan nikmat yang sudah Allah berikan, turunkan kepada kita, apakah kula njenengan sami sampun dados piantun ingkang bersyukur dumateng Gusti Allah napa dereng. Nah, ini salah satu yang perlu kita evaluasi. Maka kita takut apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 147, ya, bahwasanya Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengazab kepada makhlukku kecuali makhlukku itu bersyukur kepada Allah. Dan akulah Allah yang paling banyak bersyukur dan mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh hambaku.
Bagaimana Allah di dalam surat An-Nisa 147 itu menekankan kalau kita itu sampai lupa atas kesyukuran kita kepada Allah, Allah akan menurunkan azabnya. Ini yang mungkin perlu kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Makanya sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Adiyat, surat Al-Adiyat, ya. Kalau surat Al-Adiyat itu kan Allah membukanya dengan sumpah. Allah itu kan bersumpah dengan makhluknya. Wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang. Jadi hanya Allah mawon ingkang pareng bersumpah dengan makhluk. Kita makhluknya tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Dan sumpahnya kita hanya boleh bersumpah dengan malaikat, dengan nama nabi, dengan nama-nama makhluk yang lain apalagi. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluk. Dan kalau Allah sampai bersumpah dengan nama makhluk, maka makhluk ini memiliki keagungan, keutamaan, kemuliaan. Karena sampai dipakai oleh Allah dengan sumpahnya. Kalau Allah dengan demi waktu, maka waktu ini memiliki keagungan, kemuliaan. Kalau Allah bersumpah dengan wadduha, dengan waktu duha, berarti waktu duha ini ada kemuliaan dan keagungan. Kalau Allah bersumpah di dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang, maka kuda-kuda ini pasti ada kemuliaan dan keagungan. Ya. Sampai kemudian kenapa Allah bersumpah dengan nama-nama kuda? Karena kuda-kuda inilah yang kata di dalam banyak tafsirnya disebutkan, kuda-kuda inilah yang dipilih oleh Allah, diberikan beban yang berat, dan hanya dengan kuda-kuda inilah yang kemudian kekuasaan Islam, kemenangan Islam dipikul, dibantu oleh kuda-kuda ini. Ini beberapa tafsir yang disebutkan ketika Allah menggunakan nama janjinya, nama sumpahnya dengan memakai Al-Adiyat. Maka kembali kepada introspeksi bagaimana kita harus mengingatkan diri kita tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 147 tadi, maka ternyata di sana Allah juga mengingatkan kita di surat Al-Adiyat ayat ke-6. Ya. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Tuhannya lakanud. Nama Pak lakanud. Jadi lakanud ini kata Qatadah adalah orang yang mengingkari kenikmatan dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh manusia terhadap Tuhannya lupa, ingkar kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah turunkan. Innal insana lirabbihi lakanud. Maka kata Imam Qatadah bahwasanya yang dimaksud dengan lakanud di sini adalah manusia yang ingkar kepada nikmat Allah. Dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Rajab bahwasanya manusia itu memiliki sifat yaudul manasib wal yangsa nikmati rabbi. Jadi manusia itu lebih banyak ngingat-ngingat, ngitung-ngitung tentang yaudul masaib, ya. Kalau dapat sesuatu sing boten enak niku piyambake ngitungi boten karu-karuan. Tapi ketika dapatkan kenikmatan yang Allah turunkan kepada mereka, wa ya'sa nikmati rabbi. Mereka sering sekali melupakannya, gampang melupakan. Jadi menawi Pak Haryadi, kalau sebut Pak Haryadi ganteng, sama kemudian saya sampaikan Pak Haryadi napa welek katanya. Kinten-kinten sing dieling-eling Pak Haryadi sampai bulan depan itu sing pundi Pak Haryadi? Bahkan ngeling-ngelingnya buatan namun sebulan.
Ya, mungkin setahun bahkan 2 tahun itu tetap dieling-eling terus. Dan itulah sifat yang disebutkan sebagai innal insana li rabbih lakanud. Sifat lakanud itu seperti itu. Ya. Kata baik Imam Qatadah maupun Hasan Al-Basri. Maaf tadi Imam Ibnu Rajab. Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sifat manusia adalah yaudul masaib wa yansa nikmati rabbi. Jadi oleh nikmat itu dia sering lupa, tapi kalau dia dapat ciloko, dapat musibah, seakan-akan hidupnya semuanya penuh dengan musibah. Kata selek wong untungnya ben wulan jelalah ulan sepisan niku mboten untung, sing dieling-eling sing mboten untung. Ini yang disebut dengan lakanud. Maka ibu bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang itu, ya mengingatkan kepada diri kita apa yang dimaksud dengan konteksnya lakanud. Nah, yang pertama, kalau dia termasuk orang-orang yang sering lalai terhadap nikmatnya Allah, ingkar kepada nikmatnya Allah, yang pertama adalah bagaimana dia senantiasa menyandarkan kenikmatan yang telah dia dapatkan itu bukan kepada Allah, kepada makhluk. Dia menyandarkan dia dapat sesuatu yang nikmat, tetapi dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah. Dia menyandarkan nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata karena makhluk Allah yang lain yang telah memberikan kenikmatan itu. Maka ya'rifuna nikmatullah summa yunkirunaha. Dia mengetahui adanya nikmat Allah summa yunkirunaha. Kemudian dia mengingkari nikmat itu. Ini yang konten pertama yang disebut dengan lakanud. Jadi dia menyandarkan kenikmatan yang dia dapatkan bukan kepada Allah, bukan kepada Al-Khaliq, tetapi kepada makhluk. Yang bernama yang perlu kita pahami ketika kita pengen untuk menghindar dari lakanud tadi, hati-hati ya, kadang kita itu gampang ngomong gitu ya. Gampang ngomong seakan-akan menawi boten wonten sinten nggih Pak dokter ngoten boten bakalan sembuh. Nah, ini termasuk menyandarkan kesembuhan kepada dokter, bukan kepada Allah. Ya ini yang disebut dengan lakanud. Dia ingkar kepada nikmat yang Allah turunkan. Jadi ngatos-ngatos Pak Nawi ngendikan lek momo mboten jenengan sabrani Pak, mbok pilih mesti kula itu keterak kendaraan misalnya. Dan seterusnya. Itu bagian menyandarkan kenikmatan, keselamatan bukan kepada Allah. Ya. Kedahip pripun Pak lek awake dhewe berobat ngoten Pak. Terus berobat terus sembuh. Napa ingkang kula njenengan sami ungkapkan dengan lisan kita? Pripun Pak? Jazakallahu khair Pak dokter, Bu dokter, karena wasilah panjenengan yang Allah berikan lewat panjenengan, ya, kaulo mendapatkan kesembuhan. Itu Pak. Jadi ngati-ngati yakin kalau kita itu sembuh ya, sembuh itu datangnya hanya dari Allah. Sampun berpahaman kalau kita sembuh itu datangnya karena dokter. Ya ini yang kemudian menjadikan ma yaf'alallahu bi'adzabikum. Maka Allah akan menurunkan azabnya. Sampai keyakinan seperti itu, Pak. Karena ini masuk dari innal insana li rabbih lakanud. Salah satunya adalah lek kula jenengan pikantuk munggah pangkat, kemudian dapat jabatan, goro-goro pimpinan, Pak. Ini ku termasuk lakanud napa mboten? Lek jenengan rumin apa Pak? Atau misalkan diangkat jadi kepala kantor ya. Kinten-kinten keyakinan kita lebih menghormati sing ngangkat napa lebih menghormati sing punya sing ngangkat gitu.
Kadang kan pikiran kita, hormatnya kita kepada makhluknya itu yang lebih besar. Makanya sering kita lupa kepada zat yang memiliki segala sesuatu itu, tetapi pikiran kita, bahkan amal kita membuktikan kita itu lebih menghormati kepada makhluk daripada sang Khalik. Ini yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi, bagian dari lakanut. Ya. Ya, dan ini kadang sering terjadi pada diri kita. Bukan berarti kita tidak menghormati makhluk, tapi harus kita pahami. Begitu kemudian kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan apapun bentuknya, Pak, langsung ingatan kita adalah Allah. Saken mboten, Pak? Kalau jenengan tambah apa mawon lah, kesenangan, kenikmatan, yakini bahwasanya datangnya dari Allah. Baru kemudian kita mengatakan terima kasih, jazakallah, jazakumullah, khair kepada siapa orang yang telah menjadi wasilah. Ini yang pertama. Ya. Tidak boleh di dalam sisi akidah kita mengatakan untung saja ada kamu. Ya. Lek umpama ora ana awakmu gitu. Itu dari bahasa akidah sudah menyalahi. Inten-inten sering napa sering banget ini. Untung ae gitu. Umpama ora ana gitu. Nah, itu sudah bagian dari sisi akidah menyalahi. Dan itu ternyata bagian dari kontennya lakanut, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita sudah masuk di sisi lakanut tadi, Pak, maka ancaman Allah di dalam surat An-Nisa 147 tadi, ma yaf'alallahu bi'adzabikum. Ya. Ini yang sama-sama monggo kita saling mengingatkan, ya. Yang kedua, yang tadi adalah kalau kita mendapatkan segala sesuatu, kita menyandarkan kenikmatan yang kita dapatkan itu terhadap makhluk, bukan kepada Khalik. Ya. Yang kedua, menyandarkan bahwasanya semua nikmat yang dia dapatkan itu dari dirinya sendiri. Ya. Dari kepintarannya, dari kehebatannya, dari kemampuannya. Ya. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, ngomongnya pripun, Pak? Cah kene ya, cah kene wae kono. Itu menyandarkan terhadap dirinya sendiri. Wajar kok aku nyambut gawe karuan gitu kan. Lek aku oleh kene iki wis wajar. Karena apa ya? Aku wong enggak pola wis gak tahu-tahu. Tapi sejatinya apa yang kita dapatkan itu harus tetap kita sandarkan kepada Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, Pak, itu tetap bodoh kita semuanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara inallah. Kita semuanya tetap fakir di hadapan Allah. Cuma ya, maka ngati-ngati, maka yang terjadi ketika kita sampai melakukan itu tinggal tunggu waktu mohon, Pak. Sebagaimana Korun mendapatkan harta yang luar biasa itu, dia mengatakan, ini karena apa yang memang telah aku usahakan. Maka yang terjadi ya tidak ada gunanya Korun. Makanya sampai dengan hari ini tidak ada manusia setelah meninggalnya Korun yang kemudian memorinya mengingat bahwasanya Korun ini adalah orang baik. Tidak ada memori siapapun sampai dengan hari ini setelah meninggalnya Korun ribuan tahun yang lalu yang berpikir di dalam hatinya bahwasanya Korun itu orang baik, betul enten. Ya, bahkan yang terjadi malah harta ini jadi rebutan apa golean. Ya. Buktinya nggak ada orang yang hari ini mengatakan memberikan nama anaknya Korun. Ono ikirun. Ya. Kecuali orang-orang yang berbuat baik. Dan itulah lakanut. Yang menyenangkan kenikmatan yang dia dapatkan kepada dirinya sendiri. Maka hati-hati juga ketika kita itu mengatakan ya anakku pinter, pantesan kemudian uripe ayam tentrem bahagia. Kelintu nopo Pak. Ya. Jadi yang menjadikan
tentram, ayam, bahagia itu bukan karena pinternya gitu. Tetapi yang menjadikan ayam, tentram dan sebagainya adalah Allah. Maka biiznillah. Dan ini dari sisi akidah hati-hati. Karena apa? Termasuk bagian lakanut, bagian pengingkaran kepada nikmat Allah. Ya, dan kalau kita sudah melakukan lakanut tadi, tunggu saja azab Allah. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum. Ya, ini Pak, dua hal ini kita ingat-ingat betul bahwasanya kita takut kalau kemudian nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita supaya kita tidak menjadi bagian dari lakanut yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak ingkar kepada Allah, Bapak sekalian? Maka yang pertama adalah mengimani, ya, mengimani itu ya dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, ya. Bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari atasan kita, bukan dari kantor kita, bukan dari apapun mereka, bos kita sekalipun, bukan dari makhluk. Itu Pak, keimanan. Itu caranya yang pertama. Dan kemudian kita buktikan dengan lisan kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kita buktikan dengan ucapan kita dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau kita mendapatkan nikmat 1 inci, Pak, maka bentuk kita meyakini keimanan bahwasanya nikmat datangnya dari Allah, maka ketaatan kita harus juga tambah minimal 1 inci. Kalau kita mendapatkan nikmat luasannya 1 meter persegi, Pak, maka bukti kita terlepas dari lakanut, mengimani, meyakini bahwasanya nikmat 1 meter persegi datangnya dari Allah, maka ketaatan kita kepada Allah juga harus tambah minimal 1 meter persegi. Nah, itulah yang disebut dengan kullu nikmatin la tuqaribu minallahi fahiya baliyatun. Jadi setiap nikmat yang kalau kita meyakini itu datangnya dari Allah, maka itu harus menambah ketaatan kita. Maka lek jenengan pikantuk mobil sing regane 1 miliar, maka panjenengan harus memastikan ketaatan panjenengan juga bertambah 1 miliar. Ngoten, Pak. Nah, itu bentuk cara supaya kita lepas dari lakanut tadi yang pertama. Inten-inten sakit mboten, Pak. Diusahakan, Pak. Jadi makanya apapun yang kita tadi buktikan, ya, karena para ulama mengatakan bahwasanya musibah yang menjadikan saya dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang menjauhkan saya dari Allah. Itu kata para ulama. Mendingan oleh musibah ning jadi dekat taat sama Allah daripada dapat nikmat ning jauh dari Allah. Milih sing pundi, Pak? Jenengan pikantuk keluasan rezeki macam-macam lah, harta semuanya punya. Ning kemudian rasane salat mboten khusyuk, mboten tenang, kemrungsung, napa maame angel, turune yo repot golek enggon, ning salate khusyuk. Milih pundi? Pilihnya sing gak ono pilihane. Ya. Jadi itulah yang menjadikan diri kita kalau pengen lepas dari azab Allah karena kita pengen lepas dari lakanut tadi, pastikan tadi ya, yakini keimanannya. Dan artinya apa? Bahwasanya kita itu nggak mungkin kemudian kita tidak taat kepada Allah. Karena saben saat, saben waktu kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya kemudian ketika satu nikmat yang kita dapatkan, satu ketaatan pun juga harus kita tambahkan.
Padahal Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu ya. Kesimpulannya kula jenengan sami niku kedah terus mempertahankan ketaatan. Karena nikmatnya Allah itu ternyata dari Allah terus Allah berikan. Maksiate kaya apa kula jenengan sami, Allah mboten bakalan ngendhek nikmatnya kepada kita. Umpama saben salah sithik nikmate dindek ngoten wae. Kinten-kinten kula jenengan sami pun mboten wonten. Nggih. Saben mboten jujur ambekane dilongi. Nggih. Saben lali ora melaksanakan kewajiban kepada Allah, ngrasani koncone, ngibahi koncone, ambekane kemudian dilongi. Kinten-kinten wis mboten wonten Pak, lempun ngoten. Ya. Itu Pak ya. Yang pertama, bahwasanya yakini. Buktikan dengan lisan kita dan nyatakan di dalam amal perbuatan kita. Nah, itu caranya. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita ingin betul-betul terlepas dari lakanu tadi, maka sikapilah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk pandai berterima kasih. Jadi pandai berterima kasih, kalau kita seorang wanita, pandai-pandailah berterima kasih kepada suami. Kalau kita sebagai seorang laki-laki, pandai-pandailah berterima kasih kepada ibu kita, orang tua kita. Itu cara lepas kita dari laknat. Karena yang menjadikan seorang istri itu mendapatkan bantuan-bantuan kenikmatan semata-mata lewat orang suaminya. Demikian juga dengan seorang anak laki-laki karena orang tuanya. Dan yang ketiga, senantiasa pandai-pandailah untuk berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Belum akan diterima Pak rasa syukur kita ketika kita itu tiga-tiganya tadi mendapatkan kenikmatan, kok kemudian kita malah maksiat. Syukur kita dipertanyakan oleh Allah. Belum diterima syukur kita kepada Allah kalau kita itu masih belum bisa menjadikan orang tua kita bahagia. Ya, syukurnya kita enggak karu-karuan Pak, tapi orang tua kita sedih dengan ulah kita Pak. Dipertanyakan Pak syukur kita. Dan yang terakhir, belum bisa diterima rasa syukur kita Pak, ketika kita itu belum memberikan rasa ungkapan terima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Maka sampai Rasul mengatakan, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sing sapa ora iso berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebaikan, lam yaskurillah. Dia juga tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Mbak Billy mengatakan bahwa sekalian berangkat dari surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanut. Supaya kita terbebaskan dari itu, jaga tadi Pak. Yakini nikmat Allah dengan tambahnya ketaatan kita. Yang pertama, yang kedua, pandai-pandailah berterima kasih kepada seorang wanita kepada suaminya, seorang anak laki-laki kepada orang tuanya. Jangan jadikan ridho mereka, suami dan ridho orang tua kita lepas begitu saja, bahkan kemudian tidak memberikan keridhaan kepada kita. Itu rasa syukur kita dipertanyakan. Dan yang ketiga, jadikanlah cari Pak, sinten mawon piantun sing pun pernah maringi kemudahan-kemudahan kebaikan kepada kita. Padosi, berikan balasan kebaikan kepada mereka. Karena Rasul mengatakan, sing sapa wonge ora iso berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, maka dipastikan dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Wong sing ketok mawon ora iso ngungkapkan syukur terima kasih, napa meneh sing mboten ketok. Man lam yaskurinas lam yaskurillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.